Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan cerita seru nih yang berjudul Cinderella dan Sepatu Kaca. Semoga dapat terhibur ya. Dahulu kala, ada seorang gadis manis bernama Cinderella. Dia tinggal bersama ibu tirinya yang jahat dan dua saudara tirinya yang sombong. Ibu tiri dan saudara tirinya selalu menyuruh Cinderella bekerja keras dan tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Suatu hari, raja mengadakan pesta dansa di istana untuk mencarikan istri bagi pangeran. Semua gadis di kerajaan diundang, termasuk Cinderella. Dia sangat ingin pergi, tapi ibu tirinya melarangnya. Dia berkata Cinderella harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga sebelum dia boleh pergi. Cinderella bekerja keras sepanjang hari, tapi dia tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaannya. Ibu tirinya dan saudara tirinya sudah memakai gaun yang indah untuk pergi ke pesta. Mereka mentertawakan Cinderella yang tidak bisa pergi. Cinderella merasa sedih dan kesal. Cinderella melanjutkan pekerjaannya membersihkan tumpukan piring kotor di dapur. Namun tiba-tiba, muncullah seorang ibu peri yang baik hati. Ibu peri membantu Cinderella menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya dan memberinya gaun yang indah, sepatu kaca, dan kereta labu. Ibu peri mengingatkan Cinderella bahwa dia harus kembali sebelum tengah malam, karena sihirnya akan hilang. Cinderella pergi ke pesta dansa dengan menaiki kereta labu yang mewah dan indah. Sesampainya di halaman istana, Cinderella disambut oleh prajurit kerajaan kemudian bergegas menuju ruang pesta dansa. Sesampainya di sana, Cinderella merasa menjadi pusat perhatian, kemudian bertemu dengan pangeran. Pangeran mengajak Cinderella untuk berdansa. Mereka pun berdansa dengan penuh sukacita. Pangeran menuntun Cinderella pergi ke taman bunga istana. Mereka berbincang di sana sambil saling bertatap mata. Sampai tak terasa lonceng jam tengah malam berbunyi dan Cinderella pun terkejut. Dia bergegas berlari keluar untuk menjauh dari istana, sampai-sampai salah satu sepatu kacanya terlepas dan tertinggal di tangga istana. Pangeran mengambil sepatu kaca itu dengan penuh penasaran siapakah gerangan dirinya dan bertekad untuk menemukan gadis yang cocok dengan sepatu tersebut. Cinderella bergegas pulang dengan kereta labunya. Sesampainya di rumah, Cinderella merasa tidak percaya tentang kejadian yang dialaminya sambil membereskan meja makan. Karena sudah larut malam, Cinderella pergi ke kamar tidurnya sembari memeluk sepatu kacanya sampai tertidur pulas. Keesokan harinya, pangeran memerintahkan prajurit khusus untuk menemukan gadis yang cocok dengan sepatu kaca itu. Prajurit khusus itu pun langsung bergegas melaksanakan perintah pangeran pergi ke setiap rumah di kerajaan untuk mencoba sepatu kaca tersebut. Ketika prajurit khusus datang ke rumah Cinderella, ibu tirinya dan saudara tirinya berusaha menyembunyikan Cinderella. Mereka disambut ibu tirinya, kemudian saudara tirinya mencoba memakai sepatu kaca tersebut, namun gagal dan akhirnya mereka berdua kecewa. Sang Laksamana menanyakan kepada ibu tiri, apakah masih ada gadis lain di rumah ini? Ibu tiri menjawab tidak ada sembari menutup pintu rumah. Secara bersamaan terdengar nyayan seorang gadis yang terdengar dan pangeran langsung turun memerintahkan untuk berjumpa dengan dia. Akhirnya pangeran dan Cinderella berjumpa kembali. Pangeran memakaikan sepatu kaca ke kaki Cinderella dan cocok. Kemudian pangeran membawa Cinderella ke dalam istana untuk melakukan pernikahan dan hidup bahagia. Pesan moral: kebaikan hati akan selalu dibalas dengan kebaikan. Jangan pernah putus asa, meskipun kamu sedang menghadapi kesulitan. Percayalah pada mimpimu, karena mimpi bisa menjadi kenyataan. Akhirnya kelar juga Mimin cerita panjang lebar. Besok-besok Mimin cerita apa lagi ya? Yuk kasih saran Mimin,
Tulis ya di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.